Nah, caranya bagaimana menemukan kebaikan itu, tadi dia menjelaskan melalui rasa tanggung jawab. Jadi berarti apa? Untuk mencapai kebaikan, kita orientasikan diri kita pada yang lain tadi. Jadi kita persembahkan diri kita pada yang lain. Biarkan yang lain masuk ke dunia kita, menempatkan dirinya di atas kita. Jadi memang bayangannya Levinas itu kalau ada orang datang wajahnya tampil di depan kita, ini dia di atas kita. Di atas kita itu maksudnya dia ini memaksa kita untuk merespon, memaksa kita untuk bersikap. Ini kan orang di atas kita berarti. Jadi kita ditempatkan sebagai pelayannya dalam tanda petik. Ya bisa saja kita tidak mau dan menolak, cuma itu nanti membuat kita tidak jadi orang baik. Kita menghindar merespon dengan baik. Sudahlah, urusanmu ya urusanmu, urusanku urusanku. Ini kamu berarti gagal jadi orang baik. Kata Levinas, tidak masalah orang lain mengintervensi kita. Bukan berarti itu membatasi diri kita. Justru dengan orang lain mengintervensi kita, menempatkan dirinya di atas kita, ini memancing munculnya kebaikan dari diri kita. Ini yang tadi saya sebut ujian. Jadi kita ini seperti diuji oleh hadirnya orang lain. Ayo, katanya kamu orang baik, bisa baik beneran enggak? Katanya kamu orang sabar, ayo kamu ketemu teman yang cerewetnya luar biasa, bisa sabar beneran enggak? Katanya kamu teman yang setia, ayo sekarang temanmu butuh uang dan kamu punya, kamu siap memberi utang enggak? Ini namanya ujian. Jadi temanmu itu ujian bagimu. Untuk apa? Biar kebaikanmu keluar. Ya, nanti kalau kamu bertamu ke kosnya temanmu, aku ujian loh ini. Kamu orang baik apa enggak, sekarang diuji kebaikanmu. Jadi karena memang ya kata Levinas begitu, hadirnya orang lain ini justru membangkitkan kebaikan yang ada dalam dirimu. Kalau tidak ada orang lain, ya selama ini mungkin kamu ngecap saja bahwa saya orang baik loh, saya orang sabar loh, saya orang setia kawan loh, saya orang yang peduli sesama loh. Itu kan cuma di khotbahnya saja. Ayo coba kenyataannya sekarang, ketemu orang lain beneran. Yo, kalau sedang ceramah khotbahkan, wah kita harus baik pada sesama, kita harus menyantuni fakir miskin, anak yatim, orang sengsara, orang susah. Nanti ada orang minta-minta dodok pintu, alah nyusahi saja siang-siang sini. Nah itu kebaikanmu diuji di situ. Nah maka gimana caranya kalau kamu ingin jadi orang baik? Orientasikan dirimu pada orang lain. Jadi yang kamu pikirkan adalah apa yang terbaik untuk dirinya, apa yang baik untuk dirinya, tidak lagi apa kepentinganku, apa keinginanku. Inilah yang dimaui oleh Levinas untuk membangun dunia ini agar jadi lebih baik. Nah, ini menarik, ini bagi banyak orang sisi spiritualitas, sisi teologis gagasan ini. Meskipun Aquinas sebenarnya tidak pernah bicara Tuhan, tapi dia pakai istilah yang tak terbatas. Jadi kata Aquinas, orang itu beda-beda, dan keunikan masing-masing orang adalah cermin ketidakterbatasan Tuhan. Betapa maha tak terbatasnya Tuhan. Buktinya apa? Manusia sebanyak ini, sejak zaman dulu Nabi Adam, itu beda-beda semua. Jadi dalam wajah orang lain,
itu terletak jejak Tuhan. Dalam tanda petik saya bilang tadi, dia tidak pernah pakai istilah Tuhan. Seperti matahari di atas air. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain, mari kita bayangkan bahwa ini saya sedang berhadapan dengan salah satu jejaknya Tuhan yang harus saya layani. Di bukunya dia bilang, wajah yang lain itu mengajarkan kita bahwa kita sama-sama bukan orang suci. Kita juga banyak salah, banyak kelirunya. Tetapi kita bisa bertanggung jawab satu sama lain, saling baik satu sama lain. Jadi kita hanya bisa meraih Tuhan, kita sampai pada Tuhan dengan relasi itu. Aku, engkau kecil dan engkau besar. Jadi kalau kita ingin sampai pada Tuhan, jembatan untuk sampai pada engkau besar itu engkau kecil. Kebaikan kita pada yang lain akan jadi kunci kita sampai pada Tuhan. Jadi ini rumus dari Levinas. Bahkan dia bilang, kata-kata inilah aku pada orang lain itu lebih penting daripada kata aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan itu mungkin maksudnya ini agamaku. Jadi, ya ini aku dengan segala keunikanku. Temanmu juga bilang begitu, inilah aku dengan segala keunikanku. Kita masing-masing sebenarnya cermin jejak dari hadirnya Tuhan. Maka kita melanjutkan untuk saling baik. Aku baik padamu karena engkau yang lain bagiku. Dia juga baik padaku karena aku adalah yang lain bagi dia. Nah, ini pergaulan yang enak. Jadi hidup bersama yang indah. Masing-masing memikirkan saudaranya. Nah, inilah puncak pencarian kebaikan. Jadi puncaknya kebaikan adalah kesadaran tadi bahwa yang lain adalah jejaknya Tuhan. Perjalanan kita menuju Tuhan itu tidak kok langsung menuju Tuhan, tapi belok pada sesama. Jadi karena Tuhan menyentuh kita, berhubungan dengan kita melalui wajah yang lain tadi. Jadi karena yang lain adalah jejak.